Sebagian besar pekerjaan manusia pada zaman modern ini dilakukan menggunakan komputer. Pada awalnya, komputer ini hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer ini menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Bagaimanakah sejarah komputer itu? Awal pertama kali komputer diciptakan ada pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage. Dia menciptakan alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika sekitar tahun 1833. Dan mesin itu dinamakan Analytical Machine. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai Digital Purpose Computer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu terutama untuk aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, dia dijuluki sebagai Bapak Komputer. Kemudian, pada tahun 1937, Profesor Howard Alcom dari Harvard University mencoba memberi masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer tersebut diberi nama Harvard 10-by-1 Calculator, pengontrol bantuan otomatis atau bisa disebut juga ICC sekitar tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama dimulai pada awal tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sikruit dan drum magnetik untuk memori. Nah, kamu tahu nggak, komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar loh. Besarnya itu bisa sampai mengisi seluruh ruangan. Contohnya saja, ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Kemudian komputer generasi kedua dimulai pada awal tahun 1956 hingga 1963. Diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungkuli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Nah, kemudian kita masuk pada komputer generasi ketiga. Dimulai pada awal tahun 1964 hingga 1971. Pengembangan sirkuit terpadu menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan chip sirkuit terpadu atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menumpang banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan chip sirkuit terpadu atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Nah, kemudian kita masuk pada komputer generasi keempat. Dimulai pada awal tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu penyimpanan silikon.
Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, sekarang komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini muncul laptop yang sangat portabel dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat terhubung untuk membentuk jaringan, yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, yang terakhir, komputer generasi kelima, yaitu pada masa sekarang dan masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan. Ditandai dengan munculnya LSI atau integrasi skala besar yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan teknologi nano juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Oke, itulah sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Ternyata jauh sekali ya wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awal kemunculannya. Sekian, thank you for watching.